Kita segerakan melakukan groundbreaking pembangunan bandar udara Ibu Kota Nusantara yang ditargetkan akan beroperasi penuh di bulan Desember 2024. Tetapi sudah bisa dipakai nanti di bulan Juni 2024. Kehadiran bandara ini sangat penting mengingat semakin padatnya kegiatan di IKN, semakin banyaknya mobilitas orang dan juga barang dari dan menuju ke IKN. Dan bandara IKN ini merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama di Bandar Udara Ibu Kota Nusantara. Peletakan batu pertama Bandara IKN tersebut dilaksanakan pada Rabu 1 November 2023. Jokowi menargetkan bandara tersebut sudah bisa dipakai pada Juni 2024. Jokowi menjelaskan kehadiran Bandara IKN berperan penting dalam menunjang mobilitas kegiatan di IKN, sekaligus menjadi konektivitas pendukung pelayanan pemerintah. Bandara tersebut memiliki luas 347 hektar dengan runway 3000 x 45 meter, diikuti dengan terminal seluas 7.350 meter persegi. Jokowi berharap bandara ini akan membuat kawasan IKN semakin terbuka konektivitasnya. Jokowi juga yakin bahwa kehadiran Bandara IKN akan meningkatkan daya saing kawasan tersebut, memacu pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pembangunan di kawasan ekonomi khusus tersebut. Berita berikutnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengatakan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan Khofifah Indar Parawansa untuk bergabung ke dalam struktur Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Habibur Rahman mengatakan kemungkinan besar Gubernur Jawa Timur itu akan bergabung. Habibur Rahman menilai gestur yang diberikan oleh Khofifah sangat positif. Dia yakin bahwa Khofifah akan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Sementara itu, Habibur Rahman memastikan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil, akan menjadi bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Namun, ia belum dapat memberikan informasi mengenai kapan struktur TKN akan diumumkan. Berita terakhir, Komisioner KPU Idham Holik mengatakan pihaknya akan mempelajari gugatan soal penerimaan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi menurut Idham, putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres telah berkekuatan hukum tetap. Idham menjelaskan hal tersebut diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Pasal itu berbunyi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Idham juga menilai bahwa gugatan terkait pendaftaran calon atau pasangan calon bukan ranahnya PN. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, persoalan tersebut merupakan ranah Bawaslu ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Idham menjelaskan ada 4 jenis pelanggaran aturan dalam pemilu. Pertama, pelanggaran pemilu yang mencakup pelanggaran kode etik.
dan pelanggaran administrasi pemilu. Dugaan pelanggaran kode etik ini ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan dugaan pelanggaran administrasi ditangani oleh Bawaslu. Yang kedua, soal permasalahan sengketa proses pemilu yang ditangani oleh Bawaslu dan PT UN. Yang ketiga, perselisihan hasil pemilu atau PHPU ditangani oleh MK. Sedangkan yang keempat, dugaan tindak pidana pemilu ditangani oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu atau Gakumdu. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 1 November 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.